Yang lebih mengejutkan lagi, Manohara ini bilang katanya pelaku di balik akun-akun palsu ini adalah ibunya sendiri. Yes, ibunya, mamahnya, mothernya, her own mother. Dan ini bukan sekedar gosip biasa, ini melibatkan keluarga inti dan juga nama besar Manohara yang bertahun-tahun dia berjuang membangun karirnya sendiri. Apa yang diungkapin sama Manohara ini membuka banyak ruang refleksi publik. Gak cuman tentang serangan lewat akun palsu, tapi juga bagaimana tekanan emosional itu bisa datang dari dalam keluarga yang bisa berdampak pada kehidupan seseorang. Ketika keputusannya orang tua kita sendiri itu tampak aneh dan kontroversial di mata orang lain, itu mungkin orang-orang lain tuh pada diem kali ya, karena kan karena mungkin nganggepnya kayak itu kan ranah pribadi gitu kan, listeners. Ada netizen yang menyuarakan empati ke Manohara, bilang katanya inilah sebenarnya fungsi orang tua tuh, mestinya tuh sebagai pelindung, bukan yang bikin trauma gitu. Usut punya usut, kenapa Manohara bisa nikah sama pangeran sebelah, itu karena dalam tanda kutip dijual sama ibunya. Begitu, listeners. Dan itu kayaknya bukan cuma gosip belaka ya, itu emang beneran terjadi. Toh sampai sekarang juga Manohara itu udah meng-cut off ibunya sendiri. Bayangin, seorang anak nge-cut off ibunya sendiri. Ada kabar nih, listeners, dari artis lama yang dulu pas aku masih kecil dia sempet viral karena nikah sama pangeran negeri sebelah, Manohara Odelia Pinno. Dia adalah seorang model dan selebritas yang udah lama tidak lepas dari sorotan publik. Nah, belakangan ini Manohara bikin sebuah pengakuan mengejutkan soal apa yang dialaminya dalam hubungan dengan orang terdekat, termasuk dengan ibunya sendiri. Jadi cerita ini dimulai dari sejumlah akun media sosial yang diduga akun palsu yang mulai menyerang nama Manohara. Si akun ini tuh nyebarin informasi negatif, nyeret-nyeret dia ke dalam berbagai fitnah yang sangat pribadi. Gak cuman sekedar komentar netizen biasa, tapi menurut pengakuan Manohara, serangan ini datang dalam bentuk akun bodong yang secara terus-menerus menjelekkan dirinya dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Yang lebih mengejutkan lagi, Manohara ini bilang katanya pelaku di balik akun-akun palsu ini adalah ibunya sendiri. Yes, ibunya, mamahnya, mothernya, her own mother. Dan ini bukan sekedar gosip biasa, ini melibatkan keluarga inti dan juga nama besar Manohara yang bertahun-tahun dia berjuang membangun karirnya sendiri. Manohara ini menyampaikan selama ini dia sudah mengalami banyak tekanan dan juga kekacauan emosional karena situasi ini. Bahkan dia bilang pernah dibawa sama ibunya ke dukun secara teratur, secara rutin oleh ibunya. Situasi yang menurutnya sangat tidak nyaman dan ekstrim. Bukan cuma sekali dua kali aja, listeners, tapi cukup sering. Dan ini terjadi di usia Manohara ketika dia masih sangat muda. Di beberapa kesempatan Manohara juga mengatakan dia tuh ngerasa perlakuan tersebut itu gak cuma aneh, tapi juga shockingly surprising karena datang dari sosok yang seharusnya menjaga dan melindungi dirinya sebagai anak, ya kan? Karena yang bawa dia ke dukun adalah ibunya sendiri gitu, listeners. Nah, ini menjadi bahan diskusi dan bahan obrolan panjang di kalangan netizen. Karena kalau selebriti itu ngadepin konflik keluarga, apalagi yang melibatkan orang tuanya sendiri, itu berarti udah bukan cuman permasalahan pribadi, tapi juga menyentuh banyak hal, salah satunya identitas, kekuasaan, dan juga bagaimana seseorang individu ini mencari ruang untuk berdiri sendiri. Apa yang diungkapin sama Manohara ini membuka banyak ruang refleksi publik. Gak cuman tentang serangan lewat akun palsu, tapi juga bagaimana tekanan emosional itu bisa datang dari dalam keluarga yang bisa berdampak pada kehidupan seseorang. Akhirnya netizen cari-cari tahu dong lebih jauh tentang latar belakang hubungan Manohara sama ibunya. Nah, dari dulu memang hubungan Manohara sama keluarganya itu sempat jadi sorotan, terutama pas dia pernah mengalami perseteruan panjang soal hak asuh anak dan masalah warisan. Cerita itu sendiri sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu, tapi dengan pengakuan terbaru, publik jadi ngelihat sisi lain dari situasi tersebut, yaitu tekanan sosial dan psikologis yang dialamin sama Manohara. Gak sedikit yang akhirnya empati nih sama Manohara, karena bukan cuma tentang rumor aja ya atau omongan sinis di media sosial, tapi menyangkut hubungan emosional yang rumit. Banyak orang komentar tentang betapa mudahnya akun palsu tuh muncul di media sosial dan betapa mudahnya menyebarkan informasi yang bisa sangat merusak reputasi seseorang. Mereka menilai kalau persoalan ini melibatkan nama besar dan publik figur yang hidupnya sudah berada di bawah sorotan selama bertahun-tahun. Dampaknya itu bisa jauh lebih besar daripada sekedar komentar negatif biasa.
Nah, akhirnya Manohara juga eh ngepost lah di story-nya dia. Manohara juga sempat menyentuh soal bagaimana kondisi emosionalnya pas lagi harus menghadapi semua itu. Dia bilang pas dia masih muda, dia tuh sering banget dibawa ke dukun sama ibunya dengan tujuan tertentu, dan ini membuatnya merasa tidak punya ruang untuk menentukan pilihannya sendiri karena dulu juga pas kecil Manohara ini tidak disekolahkan sama ibunya, sedangkan saudaranya itu bisa pergi sekolah. Manohara tidak boleh sekolah, padahal Manoharanya pengen banget sekolah, listeners. Kan sekolah itu haknya semua umat ya, haknya semua anak gitu. Nah, ungkapan yang dikatakan oleh Manohara ini kemudian bikin netizen berpikir, gimana anak itu seringkali jadi objek dari keputusan orang tua. Bahkan ketika keputusannya orang tua kita sendiri itu tampak aneh dan kontroversial di mata orang lain, itu mungkin orang-orang lain tuh pada diem kali ya, karena kan karena mungkin nganggapnya kayak itu kan ranah pribadi gitu kan, listeners. Ada netizen yang menyuarakan empati ke Manohara, bilang katanya inilah sebenarnya fungsi orang tua tuh, mestinya tuh sebagai pelindung, bukan yang bikin trauma gitu. Ada yang mengait-ngaitkan pengalaman Manohara juga dengan isu kekuasaan dalam keluarga, ketika satu pihak tuh ngerasa berhak untuk menentukan jalan hidupnya anaknya tanpa memperhatikan dampaknya. Ada juga netizen yang mencoba memahami kalau setiap keluarga itu ya punya dinamika sendiri. Nggak semua orang tua itu paham batasan antara membimbing dan mengontrol. Ada yang menilai di era media sosial ini konflik keluarga pasti akan selalu jadi konsumsi publik yang cepat viral. Karena pencampuran antara kehidupan pribadi dan juga ranah publik emang selalu memicu perhatian besar, terutama kalau nama besarnya seperti Manohara. Nah, mereka berharap nih, netizen-netizen ini berharap supaya Manohara bisa menemukan kedamaian, ruang aman, dan dukungan yang selama ini mungkin terasa kurang dalam kehidupannya. Nggak sedikit juga yang menggarisbawahi bahwa Belanda dan Indonesia itu kan punya sistem hukum sosial yang berbeda, karena Manohara sendiri adalah figur yang pernah tinggal di luar negeri dan menyesuaikan diri dengan berbagai budaya. Ini juga bisa mempengaruhi cara pandang publik terhadap bagaimana seseorang merespons konflik keluarga yang intens dan personal seperti ini. Banyak netizen yang mengaitkan pengalaman Manohara dengan isu yang lebih luas tentang gimana selebriti, terutama mereka yang udah jadi public figure sejak remaja, itu sering gak punya ruang untuk proses kehidupan biasa seperti orang lain. Mereka ngerasa kalau Manohara ini harus berjuang 2 kali lebih keras untuk membangun identitasnya sendiri sambil menghadapi berbagai pengaruh eksternal yang datang dari dalam maupun luar keluarga. Mungkin kalian sampai sini masih kayak, Manohara siapa? Jadi Manohara itu pas zaman aku kecil, listeners, itu ada isu dia itu kena KDRT sama pangeran dari negara sebelah. Nah, usut punya usut, kenapa Manohara bisa nikah sama pangeran sebelah itu karena dalam tanda kutip dijual sama ibunya. Begitu, listeners. Dan itu kayaknya bukan cuma gosip belaka ya, itu emang beneran terjadi. Toh sampai sekarang juga Manohara itu udah meng-cut off ibunya sendiri. Bayangin, seorang anak nge-cut off ibunya sendiri. Kalau bukan karena trauma yang luar biasa, bukan karena tekanan mental yang luar biasa, apalagi. Dan lagi-lagi kita harus berhadapan dengan berita artis yang bikin kita kayak kaget ya, karena mungkin dulu pas aku masih kecil aku ngelihatnya kan dari satu sisi aja ya. Pas sekarang udah gede kita jadi ngelihat dari 2 sisi. Oh, ternyata di balik ini semua tuh Manohara ditekan segininya sama keluarganya ya. Pantesan dia tuh dulu kayak gini gitu. Jadi every story has 2 sides. Dan di mana-mana kalau misalnya ada cerita kayak gini, kita harus berpihak sama korban, listeners ya. Dan kita berdoa aja buat Manohara dan juga mungkin Manohara di luar sana yang ngerasa dapat tekanan dari keluarga bisa cepat berdamai sama keluarga. Karena kan kalau misalnya kita berpikir lagi ya, listeners ya, kalau misalnya kita ada masalah di luar, mestinya keluarga di safety net kita kan. Tapi kalau masalahnya datang dari keluarga, safety netnya di mana?